Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 163. Ayo berpikir kritis 3.1. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah segitiga PQR akan direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan 4. Jika diketahui titik koordinat P 5,6, Q 10,6, dan R 7,12, maka tentukan koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sebagai bayangan hasil kedua refleksi berurutan tersebut. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4? Apakah menghasilkan bayangan yang sama? Oke, berarti ini nanti kita gambar dulu segitiga PQR pada bidang koordinat ya, menurut titik koordinat masing-masing ini, P, Q, dan R. Setelah itu kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Itu nanti diberi nama segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ya. Juga harus kita tuliskan koordinat titik-titiknya. Nah, nanti setelah itu kita buat lagi segitiga PQR, kemudian direfleksikan terhadap titik 3,4. Apakah ini nanti hasilnya sama dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini? Kayak gitu deh. Nah, angka 3,4 ini bukan angka sembarangan. 3-nya itu diambil dari sini, X sama dengan 3. 4-nya itu diambil dari sini deh, Y sama dengan 4 ya. Nanti kita lihat apakah hasilnya akan sama dengan direfleksikan dua kali ini ya, terhadap garis X sama dengan 3 dan garis Y sama dengan 4 ya. Oke, sip. Pokoknya kita gambar dulu ya segitiga PQR pada bidang koordinat. Di sini bidang koordinatnya Kak Sari gunakan kertas kotak-kotak ya. Kamu juga boleh ikutan kayak gini. Ini lebih memudahkan deh daripada kita bikin kotak-kotak sendiri ya. Beli aja kertas kotak di toko buku. Nah, ini Kak Sari pakainya yang ukuran sedang. Ada yang ukuran kecil, ada lagi yang ukuran besar. Kak Sari sarankan yang ukuran sedang aja. Oke. Di sini titik asalnya yaitu titik 0 ya, 0,0 ini koordinatnya. Nah, di kanannya 0 ini adalah sumbu X yang bernilai positif, makanya dia positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di kirinya 0 ini adalah sumbu X juga tapi yang bernilai negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Di atasnya 0 ini sumbu Y yang bernilai positif. Maka di sini Kak Sari udah kasih tanda huruf Y ya. Nih positif semua kan, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di bawahnya 0 ini juga sumbu Y tapi yang negatif. Oke. Nah, sekarang kita letakkan untuk titik P dulu, 5,6. Cari di sumbu X angka 5, cari di sumbu Y angka 6, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 5-nya itu yang ini. Di sumbu Y angka 6-nya itu yang di sini nih, Dek. Nah, sekarang kita hubungkan ya. 5 dihubungkan sama 6. Ketemuannya di sini. Ya kan? Benar ya? Ini 5, ini 6. Nah, ketemuannya di sini. Inilah titik P. 5,6. Berikutnya titik Q 10,6. Cari di sumbu X angka 10, cari di sumbu Y angka 6, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 10-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 6-nya itu yang ini. Oke, kita hubungkan 10 sama 6. Nah, gitu deh. Maka disinilah letak titik Q. Koordinatnya 10,6. Oke, terakhir untuk titik R 7,12. Cari di sumbu X angka 7, cari di sumbu Y angka 12, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 7-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 12-nya itu yang di sini, Dek. Oke, terus kita hubungkan aja. 7 ketemu sama 12. Nah, disinilah letaknya ya. Oke, ini dia titik R
7,12. Kalau udah, ketiga titik ini kita hubungkan, P ke Q, Q ke R kembali lagi ke P, sehingga menjadi segitiga PQR kayak gini. P ke Q, Q ke R kembali lagi ke P. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita gambar dulu garis X sama dengan 3. Ini nanti sebagai sumbu refleksinya atau garis refleksinya. Nah, bagaimana menggambar garis X sama dengan 3? Ya udah, cari aja di sumbu X yang angkanya 3. Mana tuh? Di sumbu X yang angkanya 3 itu yang ini, Dek. Nah, kalau udah ketemu, ambil penggaris, kemudian kita garis aja. Garisnya ke atas ke bawah dari angka 3 itu tadi. Ini Kak Sari pakai penggaris yang panjang yang 30 cm ya, Dek ya. Nah, kayak gini. Garis aja sampai ke atasin juga ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kasih nama. Inilah garis X sama dengan 3. Seperti itu maksudnya. Jadi membuat garis X sama dengan 3 itu gampang ya. Cari aja di sumbu X. Ini kan sumbu X yang angkanya 3. Terus di garis ke atas ke bawah, diperpanjang kayak gitu. Terakhir harus ingat dikasih nama ya. Setelah menggambar garis harus dikasih nama garisnya. Oke, ini nama garisnya. X sama dengan 3. Nah, sekarang segitiga PQR yang kita punya ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Gimana caranya? Caranya kalau Kak Sari sih pakai bantuan penggaris, Dek. Nih, penggarisnya ini mewakili garis X sama dengan 3 tadi. Terus setiap titiknya ini akan Kak Sari ukur. Misalnya titik P ini, jaraknya ke penggaris itu berapa langkah? Nih, Dek, ternyata dia 1, 2 langkah, maka nanti jaraknya ke sini juga harus 2 langkah, 1, 2. Nah, disinilah letak titik bayangannya ya. Lagi untuk yang Q juga gitu, Kak Sari ukur ya. Nih, Kak Sari ukur jarak dari titik Q ke sini nih berapa langkah. Nih, Dek, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Berarti nanti jaraknya ke sini juga harus 7 langkah. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka disinilah letak titik bayangannya dari titik Q tadi. Nah, kalau titik ini mau kita kasih koordinat boleh banget, tetapi penamaannya jangan P aksen. Meskipun ini tadi P, di sini jangan P aksen ya. Meskipun di sini tadi Q, di sini jangan Q aksen. Kenapa? Karena P aksen, Q aksen, R aksen itu nanti deh sesudah direfleksikan 2 kali. Pertama X sama dengan 3, kedua Y sama dengan 4. Jadi ini kita kasih nama apa dong? Kita kasih nama huruf yang lain aja ya. Nah, bayangannya P kita kasih nama misalnya S gitu ya. Nah, S ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X nya menunjuk ke angka 1, dan titik ini di sumbu Y nya sumbu Y nya menunjuk ke angka 6. Nah, maka S koordinatnya adalah 1,6. S ini adalah bayangan dari titik P ya. Nah, sekarang bayangan dari titik Q, kan yang ini tadi ya, kita kasih nama apa? Kita kasih nama T aja ya. T. Nah, koordinatnya berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 4, dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 6. Nah, jadi T negatif 4,6. Satu lagi untuk bayangan titik R. Caranya ambil penggaris kita. Penggaris ini gunanya untuk bantuan aja sih ya, supaya mudah kita mengukur jarak dari titik R ke garis X sama dengan 3 tadi, atau dari titik R ke penggaris. Ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti nanti ke sini jaraknya juga harus 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, maka disinilah letak bayangannya. Kita kasih huruf apa ya? Huruf U aja ya. Koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X, dia menunjuk ke angka negatif 1. Kalau dilurusin tuh, nah ini ya, dilurusin gitu ya, Dek ya. Dia tuh nanti ketemunya di negatif 1.
Maka kita tulis di sini negatif 1. Dan titik ini di sumbu Y-nya lurusnya ke angka 12. Nah, kayak gitu. Jadi U negatif 1,12. Apakah ini udah selesai? Nah, ini sebenarnya udah selesai kalau hanya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita hubungkan aja S ke T ke U. Terus U kembali lagi ke S. Ya, oke. Ini kalau segitiga PQR dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jadinya segitiga STU, ya. Nah, sekarang harus dilanjutkan lagi. Segitiga STU ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gitu deh. Berarti kita gambar dulu ya garis Y sama dengan 4. Caranya gimana? Cari aja di sumbu Y yang angkanya 4. Mana tuh? Nih, di sumbu Y yang angkanya 4 itu ini, ya kan? Ini kan sumbu Y. Nih, dari 0 ke atas ini kan sumbu Y. Itu ya. Nah, yang angkanya 4 itu ada di sini. Ya udah, yang angkanya 4 itu kita garis aja ke kanan ke kiri kayak gini. Nah, gitu deh. Terus dikasih nama ya. Ini garis Y sama dengan 4. Oke. Nah, terus segitiga STU punya kita yang baru ini sekarang kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gimana caranya? Ya satu persatu titiknya ya. Mulai dari titik S dulu. Caranya ini penggaris kita sebagai pengganti Y sama dengan 4. Terus kita ukur dari titik S ke penggaris ini jaraknya berapa langkah? Ini deh, 1, 2. Oh, 2 langkah. Berarti nanti ke sini juga harus 2 langkah. 1, 2. Nah, maka disinilah letak titik apa sayang? Kita kasih namanya sekarang P aksen. Ini sesuai yang diminta pada soal ya. Awalnya banget tadi adalah P, terakhirnya nanti P aksen. Oke, nah sekarang sekalian kita tentukan koordinatnya. P aksen ini berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk ke angka 1. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka 2. Jadi P aksen 1,2. Terus sekarang kita cerminkan titik T terhadap garis Y sama dengan 4 tadi. Kita ukur jarak dari titik T ke penggaris. Berapa langkah nih? 1, 2. 2 langkah juga. Berarti nanti jaraknya ke sini juga 2 langkah ya. 1, 2. Oke, maka disinilah letak titik apa deh? Q aksen. Ya, awalnya tadi jauh di sana Q menjadi T menjadi Q aksen ya. Nah, Q aksen ini koordinatnya berapa? Lihat, titik ini di sumbu X menunjuk ke angka negatif 4 dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 2. Jadi koordinat Q aksen adalah negatif 4,2. Nah, sekarang satu lagi, titik U. Titik U kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Wow, jauh sekali. Nggak apa-apa, tetap kita hitung jaraknya ya. Nih, dari titik U ke penggaris punya kita nih berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah deh. Berarti nanti ke bawahnya juga harus 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka disinilah letak titik R aksen. Awalnya itu titik R menjadi titik U. Titik U menjadi titik R aksen ya. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 1.
Dan titik ini juga di sumbu Y menunjuk angka negatif 4. Jadi R aksen negatif 1, negatif 4. Kalau udah kita hubungkan ya P aksen ke Q aksen ke R aksen kembali lagi ke P aksen. Jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen yang diminta pada soal. Yeay. Ini baru menjawab pertanyaan pertama loh. Jadi soal kita kali ini tuh ada 2 sebetulnya. Ini yang pertama. Nanti Kak Sari tunjukin. Nah ya, ini Dek, P aksen, Q aksen, R aksen. Ini menjawab yang ini loh Dek. Nih, maka tentukan koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sebagai bayangan hasil kedua refleksi berurutan tersebut. Nah, kita udah jawab. Ini dia koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ya. Masing-masing titiknya sudah ada koordinatnya kan? Sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan kedua atau pertanyaan berikutnya yang ini. Bagaimana jika segitiga PQR itu yang awal banget tuh, yang ini Dek. Nah, yang ini ya, segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4 ya. Jadi kita harus refleksikan segitiga PQR terhadap titik 3,4. Nanti kita lihat apakah menghasilkan bayangan yang sama, apakah nanti bayangannya juga seperti ini. Nah, itu harus kita lihat, harus kita buktikan. Kalau gitu supaya nggak tumpuk-tumpuk gambarnya, Kak Sari buat ulang ya segitiga PQR di bidang koordinat yang baru Dek, tanpa gambar garis X sama dengan 3, tanpa gambar segitiga STU ini, tanpa gambar segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini ya. Pokoknya Kak Sari hanya buat gambar segitiga PQR aja di bidang koordinat yang baru. Oke, ini dia. Nah, udah jadi deh ya, ini dia segitiga PQR pada bidang koordinat yang baru. Ini tuh persis banget dengan segitiga PQR yang sebelumnya. Ya sayang ya, kayak gitu. Kak Sari bikinnya di halaman baliknya nih. Oke, nah sekarang kita fokusnya segitiga PQR ini akan direfleksikan terhadap titik 3,4. Berarti kita gambar dulu titik 3,4 itu di mana sih? Nah, berarti cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya yang ini, di sumbu Y angka 4-nya yang ini. Kita hubungkan 3 sama 4. Nah, maka ketemunya adalah di sini. Ini misalnya mau dikasih titik apa namanya? Boleh kita kasih nama titik K ya. Koordinatnya 3,4. Nah, sekarang segitiga PQR yang barusan kita buat ini akan direfleksikan terhadap titik K ini. Nanti hasilnya gimana? Apakah hasilnya akan sama persis dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen yang sebelumnya itu, ataukah hasilnya berbeda? Ya tinggal kita buktikan aja. Nah, masalahnya cara merefleksikan segitiga PQR terhadap titik K 3,4 ini gimana? Kak Sari ajarin ya. Caranya satu persatu deh. Mulai dari titik P ini dulu. Nah, titik P ini kita hubungkan dengan titik K. Dihubungkan. Nah, terus dilanjutkan aja garisnya. Nah, kalau udah sekarang kita hitung deh. Ini garisnya, panjangnya dari titik P ke titik K ini berapa sih? Kalau kita hitung kayak gini kan ini 1, ini 2. Berarti 2 ya. 2 diagonal gitu kan ya. Nah, maka dari titik K ke sini nanti panjangnya juga harus 2 deh. 2 diagonal nih. 1, 2. Maka disinilah letak titik P double aksen. Kak Sari kasih namanya P double aksen aja. Ini tadi P, ini P double aksen. Atau dikasih nama huruf yang baru yang sama sekali berbeda juga nggak apa-apa, silahkan. Misalnya kita kasih nama apa ya dek ya, enaknya ya, X, Y, Z gitu, boleh deh. Berarti ini X aja ya. Nah, koordinat titik X ini berapa? Lihat, titik X ini di sumbu X menunjukkan angka 1,
Dan titik ini di sumbu Y menunjukkan angka 2. Nah, jadi bayangan titik P jika direfleksikan terhadap titik K 3,4, hasilnya adalah titik X 1,2. Oke, nah sekarang lanjut ke titik berikutnya, yaitu titik Q. Caranya gimana? Sama, ambil penggarismu, kemudian hubungkan antara titik Q dengan titik K. Terus nanti garisnya dipanjangin tapinya, Dek, ya. Oke, coba kita hubungkan ya titik Q ke titik K. Kayak gini, tapi terus dipanjangin lagi aja. Nah, gitu. Sekarang kita ukur, Dek, jarak dari titik Q ke titik K ini berapa. Kalau misalnya kita menggunakan jangka untuk mengukurnya juga boleh. Nih, Kak Sari tunjukin kalau kita mengukur jaraknya menggunakan jangka. Otomatis kita sediakan dulu jangka yang mau kita pakai ya. Ini punya Kak Sari. Bagian besi jangkanya ini letakkan aja di titik K. Ditekan ya supaya dia nggak bergeser. Nah, bagian pensilnya dibuka selebar sampai ke titik Q. Oke, seperti ini, Dek. Kalau udah, bagian besinya tetap, pensilnya boleh diangkat, kemudian kita torehkan ke sini. Nah, gitu ya. Maka perpotongan antara garis lurus tadi dengan torehan jangka kita barusan, inilah letak titik bayangannya. Nah, kalau ini tadi titik Q, kemudian di sini bayangannya boleh kita kasih nama sebagai titik Y. Supaya nanti nyambung kan, tadi bayangan titik P adalah X, bayangan titik Q adalah Y. Nah, ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat, titik ini di sumbu X nya di angka negatif 4 dan titik ini di sumbu Y nya di angka 2. Jadi Y negatif 4,2. Tuh, Kak, ini tapi kayaknya kok kurang pas ya. Itu tadi karena jangkanya Kak Sari barangkali kurang pas. Coba kita ulang prosesnya. Nih, besinya di K. Nah, pensilnya ini di Q nih. Memang kurang, kurang jauh dikit. Tuh, Dek, segitu ya. Oke, di ujung aja. Nah, terus bagian besinya tetap ditekan, pensilnya diangkat terus ditorehkan. Nah, ini dah baru bener. Tuh, terlihat ya sayang ya. Nanti kalau kamu ikutin prosesnya Kak Sari, kamu juga bakalan menemukan kadang-kadang kayak kurang pas gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dikoreksi karena tadi peletakan pensilnya Kak Sari kurang bener. Nah, setelah dikoreksi udah kan bener nih tadi ya. Kok torehan jangkanya tuh mengenai titik yang punya kita. Gitu ya, kalau mengukur jaraknya menggunakan jangka. Jadi kita udah punya dua titik nih, yaitu titik X dan titik Y. Nah, sekarang satu titik lagi yang harus kita refleksikan, yaitu titik R. Nah, titik R-nya itu ada di atas. R ini kita hubungkan dulu dengan titik K karena kan direfleksikannya terhadap titik K. Kita hubungkan titik R dengan titik K menggunakan penggaris. Nah, tapi nanti garisnya dipanjangin sekalian ya. Kak Sari menggarisnya pakai garis yang lebih panjang ini aja. Gini. Terus nanti dipanjangin lagi, dilanjutkan ngegarisnya. Tuh ya, Dek, Kak Sari geser ya. Nah, ini akan Kak Sari perpanjang lagi ke bawah sini. Nah, gitu. Sekarang kita mengukur jarak dari titik R ke titik K mau pakai apa? Mau pakai penggaris kayak gini diukur berapa senti juga boleh. Nih, kelihatan ya? Kalau ini berarti dari 0 dia berhentinya di 9 lebih dikit ya. Berarti 9,1 cm. Pakai cara kayak gitu juga boleh. Mau pakai jangka lagi juga nggak apa-apa. Nah, karena ini Kak Sari udah pakai penggaris kayak gini, udah ketahuan 9,1 cm, ya udah Kak Sari ukur juga dari titik K ke sini juga harus 9,1 cm. Gini ngukurnya. Nih, ini nolnya. Nah, 9,1 cm-nya di mana? Ini nih, Dek, 9,1 cm. Nah, di sini ternyata. Tuh, kalau Kak Sari buka, nih dia titiknya. Ya, berarti inilah bayangan dari titik R
setelah direfleksikan terhadap titik K. Hasilnya kita kasih nama sebagai titik Z. Berapa koma berapa ini? Lihat, titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 1 dan di sumbu Y menunjuk angka negatif 4. Jadi koordinat titik Z adalah negatif 1, negatif 4. Langkah terakhir kita hubungkan aja X ke Y ke Z, Z kembali lagi ke X. Jadilah segitiga hasil refleksinya ya. X ke Y, kemudian Y ke Z, terakhir Z kembali lagi ke X. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil merefleksikan segitiga PQR terhadap titik 3,4. Titiknya kita kasih nama titik K tadi, menghasilkan segitiga XYZ. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang ini, Dek. Perintah yang ini. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4? Udah kita jawab. Hasilnya ternyata kayak gini, Pak Guru, Bu Guru, gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan lanjutannya. Apakah menghasilkan bayangan yang sama? Ya udah, kita bandingkan aja. Ini X-nya 1,2, Y-nya negatif 4,2, Z-nya negatif 1, negatif 4. Apakah sama dengan bayangan sebelumnya? Nah, ternyata sama persis, Dek. Nih, P aksen 1,2, Q aksen negatif 4,2, R aksen negatif 1, negatif 4. Sama persis ya. Jadi kita udah bisa jawab tuh, Dek. Apakah menghasilkan bayangan yang sama? Jawabannya adalah iya. Kalau jawaban di sininya sih pendek, memang karena kan pembuktiannya yang udah panjang kayak gini tadi ya. Mulai dari PQR direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, jadinya segitiga STU. Segitiga STU direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, jadinya segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Terus prosesnya diulang lagi, segitiga PQR sekarang direfleksikan terhadap titik K 3,4, menghasilkan segitiga XYZ yang sama persis dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen tadi. Gitu ya, paham ya? Kayak gini loh mengerjakan soal ayo berpikir kritis 3.1 di halaman 163. Prosesnya panjang banget, tapi menurut Kak Sari nggak terlalu susah. Bisa dipahami kan ya, bisa diikutin langkah-langkahnya. Nah, tetapi lagi kalau masih ada yang mau kamu tanyakan perihal langkah-langkahnya ini tadi, boleh kok Dek kamu tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya itu soal yang berbeda dengan yang di buku paket ini, kita bisa tanya jawab di dalam grup aja ya. Buat kamu yang mau gabung ke grupnya Kak Sari, chat aja di 081 456 10 9 8 70. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.